Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsan ila yaumil qiyamah amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang alhamdulillah berkat rahmatnya kita senantiasa masih diberikan kesempatan, masih diberikan nikmat iman dan nikmat Islam. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dipertemukan kembali insyaallah dalam forum silaturahmi, yaitu sosialisasi program Ma'had Azhari. Nah, salat sesalam tetap tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, serta para pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita mulai acara pada siang hari ini, alangkah baiknya kita mau membuka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang kami hormati rekan kami Ustadz Sami beserta timnya. Yang kami hormati kepada seluruh wali santri kelas 12. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita semuanya senantiasa mendapatkan limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya, dan alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan dan kesehatan sehingga kita semuanya bisa bersilaturahim via Zoom. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menunjukkan umatnya, yang telah membimbing umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang yaitu agama Islam ini. Bapak Ibu yang kami hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pertemuan ini mendadak ya, karena memang undangan baru disebar hari kemarin. Sebenarnya pertemuan ini adalah menindaklanjuti pertemuan sosialisasi program kelas 12 yang diadakan atau dilaksanakan pada pekan terakhir bulan Oktober kemarin. Ada sebagian pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan bagaimana menindaklanjuti atau ketika ada dari kelas 12 ini sebagian yang ingin melanjutkan ke Mesir ataupun mungkin ke Sudan ataupun mungkin ke Yaman, sedangkan kondisi sekarang adalah kondisi pandemi. Untuk itu siang hari ini insya Allah nanti akan disosialisasikan oleh Ustadz Sami dan timnya berkaitan dengan mediator untuk melanjutkan kuliah dari adik-adik kita yang ada di kelas 12 ini. Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan kondisi Al-Kahfi saat ini, ya kita semuanya berdoa semoga dari teman-teman kita khususnya kelas 12 yang masih karantina di asrama Khalid ini semuanya
diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, segera sembuh sehingga semuanya bisa kembali ke keluarganya Amin. masing-masing. Kita harap seperti itu. Dan juga keluarga besar semuanya, baik itu untuk guru, staf, pegawai, dan keluarga besar dari santri-santri semuanya, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari penyakit ini. Allahumma amin. Mungkin itu saja untuk sambutan saya siang hari ini. Mungkin nanti dilanjut ketika ada jawab di akhir. Dari saya, akhirul kalam. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man bi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang kita muliakan dan kita hormati pimpinan Pondok Pesantren Al-Kahfi, Ustazul Fadil, Ustaz Yana, dan Kepala Madrasah Aliyah dan Agus, dan para jajaran astis wal hiyadah fil ma'had Al-Kahfi, rahimakumullah, wali santri yang kami hormati, dan anak-anak kami santriwan dan santriwati Pondok Pesantren Al-Kahfi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Rahman yang rahimakumullah, fiikum tahiyatin islamiyatan wa salaman minallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kira-kira suara saya jelas enggak ya? Jelas suaranya, Ustaz. Jelas, alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat, dan mudah-mudahan semua santri kita dan kita semuanya mudah-mudahan selalu sehat dan terhindari dari penyakit corona yang sekarang ini melanda dunia, termasuk daerah dan negara kita wabil khusus. Para pimpinan Ma'had Al-Kahfi, wali santri dan santri dan santriwati, perkenankan kami menyampaikan informasi kuliah di Timur Tengah. Pertama, yang perlu informasikan bahwa ternyata kuliah di Timur Tengah itu kalau di sisi biaya itu masih boleh dikatakan di bawah biaya kuliah di Indonesia yang taraf kuliahnya yaitu bertaraf minimal nasional atau level internasional. Gitu ya, seperti UI misalnya, UIN, ya. Kalau dibandingkan di luar negeri, ternyata di luar negeri masih lebih murah biaya akademik maupun biaya kuliah, biaya kehidupan yang ada di negara Timur Tengah. Katakan ini adalah Mesir, Sudan, kemudian Yaman dan Pakistan, ya. Nah, ini kalau dibandingkan semuanya adalah lebih murah. Satu. Yang kedua, dari segi kapasitas keilmuan, tentunya Timur Tengah adalah sumber dari ilmu Islam, terutama wabil khusus misalnya di Mesir ini adalah untuk saat ini
Mesir itu boleh dikatakan pusat ilmu Islam. Bahkan dosen-dosen yang ada di Timur Tengah seperti Saudi Arabia dan berbagai universitas besar internasional, Pakistan misalnya, kemudian termasuk Emirat dan lain sebagainya, itu masih didominasi oleh ulama-ulama, doktor-doktor, para alim ulama dari Al-Azhar. Maka tidak salah kalau kita menyuguhkan anak-anak kita yang takhususnya agama itu adalah Timur Tengah, jawabannya. Ya, Mesir terutama, ya, Yaman, kemudian Saudi, kemudian lagi Sudan, ya, Pakistan dan lain sebagainya. Ini adalah jawaban yang sangat tepat kalau kita berbicara tentang sumber penggalian ilmu pengetahuan. Kemudian dan yang ketiga, kami ingin menyampaikan bahwa universitas yang sudah kita buka, yang sudah eksis adalah pertama Mesir, yang kedua Yaman, dan ini anak-anak kita yang tahun kemarin dan tahun ini berangkat, mereka sudah sudah kuliah di dua negara ini. Sementara Yaman, sementara Sudan, itu kemarin rombong yang 58 orang itu 85 orang, ya, yang sudah berangkat 58 orang, itu dua negara saja, yaitu Mesir Al-Azhar dengan Yaman, dan mereka sudah berada di sana semuanya. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, bagi anak-anak kami, santri-santriwati yang ingin melanjutkan kuliahnya ke luar negeri, khususnya Timur Tengah, ya kita persilahkan. Bisa pilihan yang pertama memang yang sudah kita lakukan, yaitu Mesir. Kemudian yang kedua Yaman. Kemudian silakan kalau mau yang ke Pakistan. Kemudian ke Sudan, salurkan dan kita akan proses. Bedanya kalau ke Mesir ini kita akan adakan ujian persamaan. Dalam hal ini insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz Rahmat nanti bagaimana prosedur untuk bisa kuliah di Azhar tanpa harus mengikuti kebijakan ini, misalnya Depak atau Posiba. Artinya ketika mengikuti program Azhari Mahan Azhari ini, insya Allah ketika lulus dan bisa kuliah langsung tanpa harus proses panjang dan tanpa harus mengikuti kursus dan lain sebagainya. Seperti yang dilakukan oleh yang kita lakukan anak-anak kita tahun ini, khusus ke Azhar, itu mereka langsung bisa kuliah. Begitu juga Yaman, alhamdulillah tahun ini mereka sudah berada di Yaman sekarang dan sudah mulai belajar kuliah di sana. Kemudian para wali santri, anak kami, santriwati, saya ingin menyampaikan tentang Yaman, ya. Yaman nanti Mesir Ustaz Rahman akan menyampaikan. Yaman dan Sudan, kemudian Pakistan, ini dapat kita lakukan dengan murasalah, ya. Murasalah artinya kita melengkapi persyaratan yang diminta, kemudian syarat-syarat tersebut kita kirimkan ke sana, dan tim yang ada di negara tersebut
seperti Yaman dan Sudan dan Pakistan, mereka yang akan memproses berkas nanti sampai diterima, sampai bisa masuk kuliah. Ya. Nah, khususnya Yaman dan Sudan ini prosesnya cepat, ya, tidak lama, tidak butuh waktu lama, dan mungkin saat prosesnya 2 bulan, ya, 2 bulan, maka berkas tersebut ketika dimasuk dan bisa kita mendapatkan kepastian bahwa anak-anak kita diterima di sana. Ya, sudah ada keputusan. Artinya sudah bisa setelah itu proses keberangkatan untuk menuju ke negara Yaman dan Sudan ini. Sementara ke Pakistan, Pakistan ini murasalah juga, atau kita melengkapi syarat-syaratnya dan kita kirim, nanti tim yang ada di Pakistan akan memproses masuk kuliah di sana. Hanya sedikit perbedaan dengan yang lain. Kalau Pakistan ini butuh waktu nunggunya lama, ya mungkin boleh sekitar 6 bulan sampai 6 bulan, ya 5 sampai 6 bulan. Kenapa demikian? Memang Pakistan ini untuk mendapatkan persetujuan kejelasan kuliah itu agak lama. Nah, ini dibandingkan dengan yang lain, sehingga kita butuh menunggu waktu. Tapi apakah pasti diterima? Selama ini diterima. Tinggal lagi memang kita butuh menunggu waktu untuk kepastian itu, sehingga kita setelah diterima bisa berangkat menuju negara yang kedua. Beda Mesir. Mesir adalah ketika sudah ujian, dapat ijazah, kemudian diantarkan ijazah tersebut ke Universitas Al-Azhar. Setelah dapat kertas warna merah, itu nanti bisa, itu tanda sudah diterima di Universitas Al-Azhar, dan kertas merah itu bisa otomatis dapatkan dan dengan mudah. Ustadz, suaranya unmute Ustadz. Ustadz. Halo, suaranya Ustadz. Ustadz. Ustadz Sami. Ustadz, kalau nggak ada suaranya mungkin bisa langsung ke program Mesir aja, Ustadz. Silakan Ustadz. Silakan Ustadz. Lanjut aja Ustadz. Ya, gimana Ustadz? Ada suaranya? Ya, suaranya ada Ustadz. Halo? Jadi, ya, halo, suaranya jelas sudah. Ada? Ada, silakan Ustadz. Silakan. Jelas, oke. Baik. Saya menjelaskan masalah Yaman, ya. Yaman ini persyaratannya sama seperti persyaratan kuliah yang lain. Ya, tidak ada bedanya. Hanya bedanya adalah ijazah harus bisa gunakan ijazah pondok yang di mana santri berada. Misalnya syahadah yang pakai syahadah aliyah, ya, aliyah Departemen Agama. Nah, itu bisa dipakai untuk masuk ke Yaman, ya, terutama ke Yaman atau Sudan atau Pakistan. Nah, nanti ijazah ini akan diterjemah, dan setelah diterjemah maka akan dikirim dengan berkas yang lain untuk ke Yaman dan negara yang saya sebutkan tadi. Itu bedanya dengan Azhar. Kalau Azhar dengan ijazah yang telah kita ikuti atau yang akan diikuti oleh anak-anak nanti, karena mereka akan mendapatkan ijazah Azhar, dan saya salah satu alumni Ma'had Azhar tersebut. Alhamdulillah
ya otomatis. Nah, ini bedanya dengan Yaman. Sekali lagi, kalau Yaman berkasnya sama seperti Al-Azhar, universitas yang lain, tinggal bedanya ijazah bisa kita pakai ijazah yang kita dapatkan dari Indonesia. Kuliah yang akan kita yang dimasukkan oleh anak-anak kita di Yaman itu ada 2 universitas. Pertama, Universitas Al-Quranul Karim. Yang kedua adalah Universitas Ar-Rayyan. Universitas Al-Quranul Karim ini kalau kita kerucutkan adalah kuliah Usuluddin, ya. Fakultas Usuluddin. Dia akan bahas tentang Al-Quran, ulumul Quran, dan ilmu-ilmu yang lainnya. Sedangkan Rayyan ini adalah takhasus fikih atau kuliah syariah, fakultas syariah Islamiyah. Dia akan belajar dengan fikih, lebih fokus kepada fikih Islam. Ini yang ada Yaman, dan anak-anak kita tahun kemarin kebetulan ya, anak-anak kita kemarin itu semuanya masuk ke Jamiah Quran Al-Karim sebanyak 15 orang berangkat kemarin dari Rahmaniyah Pondok Kami Sri itu ada 5 orang. Nah, ini informasi kuliah di Timur disampaikan oleh Rahman. Fadhiyatobal dan masyukuran. Quran dari anak, mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada yang mau ditanya nanti silakan. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan jazakumullah khairan katsiran. And it keeps coming back, always coming back. Lanjut Ustaz Rahmat. Ustaz Rahmat. Baik, Ustaz. Suara Anda jelas di sana, Ustaz? Jelas, Ustaz. Jelas. Langsung saja. Ya, silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar anak bisa langsung nyambung aja. On aja ini, di on aja. Oh, udah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Baik yang kami hormati para pimpinan pesantren Al-Kahfi, yang kami hormati guru kami Ustaz Sami, dan yang kami hormati para wali santri kelas 12, santriwan santriwati kelas 12 pesantren Al-Kahfi rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bertatap muka, bermuajahah. Mudah-mudahan dengan pertemuan hari ini bukan awal dan akhir. Mudah-mudahan kita bisa menyambung satu rahmi ke depan bisa lebih erat lagi. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sebagai umat akhir zaman mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Baik para asatid, para pimpinan Pesantren Al-Kahfi dan para wali santri yang kami banggakan, izinkan saya sedikit untuk menerangkan perihal proses untuk kuliah di Al-Azhar melalui jalur Ma'had Al-Azhar, Ma'had Azhari yang ada di Indonesia. Ma'had Azhari di Indonesia adalah salah satu cabang yang ada di berbagai dunia yang berpusat di Ma'had Azhari Kairo, Mesir. Ini lembaga formal dari mulai tingkat SD, SMP, SMA. Di Jakarta ada 2 lembaga, yaitu Ma'had Azhari Indonesia yang berbasic full day, yang di Kuningan, kemudian yang ada yang berbasic boarding school di Jakarta. Kita Ma'had Azhari
kurikulum 100% itu mengikuti kurikulum Ma'had Azhari yang ada di Kairo, Mesir. Jadi kami adalah salah satu cabang Ma'had Azhari yang ada di berbagai negara, khususnya Indonesia. Ma'had Azhari ini alhamdulillah sudah 3 periode memberangkatkan santriwan-santriwati yang ingin kuliah ke Mesir. Ya, khususnya kampus Al-Azhar University. Bagaimana program kita? Program kita adalah mengikuti sebagaimana kita lembaga-lembaga lain, artinya mengadakan ujian persamaan. Ya. Jadi di Ma'had Azhar ini dengan syarat mereka yang sedang melaksanakan studi atau belajar kelas 3 yang akan lulus, atau mereka yang alumni kelas 3. Dengan syarat ijazah tidak boleh lebih dari 3 tahun. Bagaimana prosesnya? Prosesnya adalah kita sama seperti dengan lembaga lain, ada ujian termin pertama, termin kedua. Insya Allah kita untuk termin pertama ini akan diadakan bulan Desember, keduanya di bulan Maret, dan nanti akhir ujian lulus yaitu di bulan Mei atau April. Kemudian bagaimana kita proses pendaftarannya? Kita ini adalah prosedurnya dari Ma'had Azhari yang ada di Indonesia langsung berkomunikasi dengan Ma'had Azhari yang ada di Kairo, di pusatnya. Prosesnya melaksanakan ujian apa yang tadi kita sampaikan. Setelah nanti selesai ujian dan anak-anak yang dinyatakan lulus untuk mengikuti ujian persamaan Ma'had Azhari, nanti mereka bisa langsung daftar kuliah ke Al-Azhar tanpa dites lagi. Karena mereka daftar ke kampus Al-Azhar itu menggunakan ijazah SMA Ma'had Azhari. Kemudian setelah lulus, kita prosesnya adalah menunggu pendaftaran di kampus Al-Azhar. Kisaran di bulan September-Oktober. Sudah dibuka, kita daftarkan dengan menggunakan ijazah Azhari. Setelah itu, tunisol kita baru progres ke kedutaan untuk mendapatkan visa. Jadi, linknya adalah Ma'had Azhari Indonesia langsung ke pusat yang di Kairo. Setelah itu mendapat isol tanda bukti kuliah, kita langsung proses ke kedutaan. Jadi tanpa melalui rekomendasi kedutaan, tanpa melalui proses rekomendasi Kementerian Agama pusat. Cukup dari Al-Azhar yang di Jakarta, langsung nyambung ke Al-Azhar yang di pusat, Kairo, kemudian proses visa di kedutaan mesti di Indonesia. Nah, itu adalah progres kita untuk mendapatkan syahadah Al-Azhar kelas 3 Sanawiyah. Kalau kita sini aliyah. Jadi adalah kita mengadakan ujian persamaan. Dengan catatan nanti anak-anak kelas 3 mampu menguasai muqarrar atau madah atau materi atau kitab-kitab yang kita berikan. Kalau yang sudah daftar dari bulan kemarin, insya Allah mereka sudah mendapatkan bukunya. Tinggal belajar, nanti akan dibimbing oleh para asatidz di pesantrennya masing-masing. Dibina, dibimbing untuk siapa melaksanakan ujian gelombang pertama. Kalau kita namanya PAT, ujian ganjil, di akhir tahun nanti bulan Desember. Nah, setelah selesai, nanti baru kita proses untuk pendaftaran. Nah, untuk masalah pembiayaan, kita ada 2 item, yaitu pembiayaan sebelum keberangkatan, yaitu pembiayaan untuk proses pendaftaran ke Ma'had Azhari, itu sebesar 12.500.000 dengan hak yang akan didapatkan oleh santri adalah pembinaan, yaitu muqarrar, kemudian pemantauan bahasa oleh kami dari pihak Ma'had Azhari yang akan dibimbing oleh saya yang ada di Ma'had Azhari Indonesia. Nah, setelah itu adalah kita progres untuk tahfidzul Quran. Ya, diusahakan itu yang sudah hafal 10 juz insyaallah aman, yang belum dikejar. Ya. Nah, adapun untuk item keduanya adalah untuk biaya pemberangkatan, itu nanti setelah kita melalui proses ujian. Ya. Berapa biayanya? Tergantung
Kalau yang tahun ini berangkat itu 21.700.000. Nah, biasanya kita menganggarkan kepada wali santri itu dipersiapkan sekitar 21 sampai 23 karena tergantung kurs dolarnya. Jadi kalau total semuanya itu kisaran sekitar 35-an. Itu kita Ahmad Azhari yang sifatnya mandiri. Karena lembaga yang saat ini yang bisa memberangkatkan ke Timur Tengah, khususnya ke Al-Azhar itu ada 3 lembaga. Satu Ahmad Azhari yang ada di Indonesia, kedua Kemenag dengan sistem tes beasiswa, kemudian Pusibah. Ada yang keempat yaitu pesantren-pesantren yang mendapatkan syahadanya muadalah atau ada persamaan dengan Al-Azhar di Kairo, Mesir. Nah, kemudian kapan kita berangkatnya? Insya Allah udah ada ISOL, jadi progres dengan total udah 35 itu anak-anak cuma tinggal berangkat saja. Nanti dari kami di sana ada panitia yang mengurus pendaftaran. Nanti ketika surat rekomendasi kuliah udah keluar, baru anak-anak langsung berangkat. Langsung di sana langsung diterima di kampus Al-Azhar sesuai dengan pilihan fakultasnya masing-masing. Ada yang di Suludin, ada Syariah, Bahasa, dan Jurusan Islamiyah. Tergantung yang ditulis oleh para calon mahasiswa-mahasiswi yang mau ke Al-Azhar. Nah, setelah prosedur visa keluar, baru kita berangkat. Kapan? Insya Allah tahun depan kisaran September, Oktober. Nah, paling cepatnya September. Kalau normal-normal itu, kalau bukan masa pandemi, sekitar bulan Oktober. Atau tepatnya Oktober, lambatnya September. Nah, itu mungkin sekilas dari kami perihal program Ahmad Azhari Indonesia. Adapun untuk biaya kehidupan di sana, kalau yang mandiri sebenarnya di Al-Azhar itu biasa nggak ada pembiayaan kayak per bulan, uang semester, kuliah gratis. Yang ada hanya adalah untuk biaya kehidupan sehari-hari. Nah, berapa standarnya? Itu kisaran 1,8 sampai 2 juta per bulannya. Kalau di Yaman berbeda. Itu jadi 32 itu tahun pertama, kemudian per bulannya nanti itu kisaran 1,8 sampai 2 juta. Untuk kebutuhan apa? 1, bayar asrama, makan, dan transportasi. Kecuali jajan. Ya. Kalau Yaman berbeda. Kalau Yaman itu tahun pertama kisaran disiapkan antara 21 sampai 23 itu kalau kondisi normal. Itu tahun pertama untuk apa aja? Untuk biaya kuliah, untuk bayar flat atau asrama selama setahun, kemudian tiket dan visa. Tahun selanjutnya di Yaman itu kisaran antara 8 sampai 9 juta per tahun. Itu untuk apa aja? Untuk asrama setahun, untuk makan setahun, dan untuk jajan. Jadi kalau hitungan per bulannya sekitar 400.000. Kalau Yaman itu kampusnya Ar-Royan yang khusus untuk mempelajari fikih. Yang kedua adalah kampus Al-Qur'anul Karim, itu fokus untuk membahas bahasa Al-Qur'an, qiraah, sanad dan lain sebagainya. Kalau di Mesir itu tahun pertamanya 35 dan untuk tiket, pesawat, visa, penerjemahan semua berkas. Jadi para calon mahasiswa tinggal terima jadi. Nah, per bulannya kisaran 1,8 sampai 2 juta. Untuk pendaftaran di Ahmad Azhari ini sudah dibuka sebenarnya. Nah, ini sebenarnya kita akan ditutup kisaran bulan November ini karena nanti bulan Desember kita sudah proses untuk persiapan ujian untuk gelombang pertama. Kalau di kita di Mesir namanya termin pertama itu di bulan Desember, termin kedua nanti di bulan April. Ya, mungkin itu Ustaz. Sementara dari kami lebih afdolnya kita buka tanya jawab saja. Kalau yang bisa kami jawab, nanti dibantu oleh Ustaz Sami. Syukran, fadhal Ustaz. Jazakumullah khairan katsiran kepada Ustadz Rahmat atas sosialisasinya tentang berbagai universitas yang ada di Mesir, Yaman. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, langsung saja bagi ada yang mempunyai pertanyaan silahkan langsung ditulis di chat. Baik, ada beberapa pertanyaan kami bacakan.
pertanyaan pertama, Ustadz, kalau Sudan universitasnya apa saja? Ustadz, sudah dijawab. Yang pertama, Universitas Islam Internasional Afrika dan Universitas Mudarma Islamiyah. Nah, kemudian ada usul nih, biar lebih jelas dibikin info tulisan dikirim lewat WA grup ortu santri tentang info kuliah di luar negeri, tentang waktu ujian, biaya dan persyaratannya. Nah, insya Allah nanti dari pihak Mahat Azhari akan mengirimkan, insya Allah akan kami sampaikan ke grup wali santri langsung. Kemudian untuk ada pertanyaan selanjutnya. Bagaimana mekanisme akomodasinya untuk santriwati? Untuk santriwati bagaimana mekanisme akomodasinya di sana? Apakah ada kos putri khusus asal negara Indonesia? Tafadhol Ustaz, apakah ada, langsung dijawab aja, nanti dibacakan soal selanjutnya. Langsung Ustaz Rahmat. Baik. Saya jawab yang untuk kedua, yang pertama, yang kedua ya. Bentuk tulisan WA, insya Allah nanti kami akan share di kepimpinan Al-Kafi. Kedepannya langsung di-share ke grup wali santri. Mekanisme asrama, baik. Bagi ikhwan maupun akhwat, asrama itu ada dua. Asrama yang di bawah naungan Al-Azhar dan asrama di bawah naungan lembaga-lembaga yang memberikan beasiswa seperti Betul Zakat, WAMI dan sebagainya. Cuma dua lembaga ini syaratnya mereka harus naik kelas, naik tingkat. Kalau bagi yang mandiri, nanti tingkat ke tahun keduanya, kalau naik ke tingkat 3, pengajuan beasiswa nanti Insya akan dapat asrama di bawah naungan Al-Azhar maupun lembaga-lembaga yang memberikan zakat atau beasiswa. Di luar beasiswa itu adalah nanti kita disiapkan atau menyewa flat punya pribumi orang Mesir. Seperti yang berangkat sekarang, nanti yang Ikhwan, yang akhwat itu flatnya berbeda. Kalau di yang akhwat ini kita sekarang dekat dengan kampus yang akhwat, ya, kampus Al-Akhwat. Kalau yang Ikhwan ini agak jauh, itu daerah Al-Ashir kalau kita namanya. Insya Allah kalau asrama udah kita siapkan dari sekarang. Nanti ketika pas sebelum mereka nyampai, mereka sudah dapat asramanya. Itu Ustaz. Nah, syukran Ustaz. Ada pertanyaan selanjutnya dari 3 penanya, semuanya bertanya tentang biaya. Ustadz, kalau ke Sudan biaya rincinya berapa? Kemudian untuk biaya pendaftaran di Mahat Azhari, apakah langsung yang 12,5 juta? Kemudian yang ketiga, biaya-biaya yang total 35 juta itu meliputi apa saja Ustadz? Nah, tafadhol Ustadz. Ustadz Rahmat. Baik. Nanti yang Sudan Ustadz Sami akan jawab ya. Baik. 12 juta itu untuk apa saja? Pertama, untuk persiapan ujian, ya. Kedua, untuk proses pendaftaran di Azhari. Jadi 12 juta mas itu sudah termasuk pendaftaran di Azhari. Ketiga adalah buku muqarrar atau kitab mata pelajaran. Yang keempat adalah untuk mendapatkan ijazah sanawi atau ijazah aliyah Mad Azhari yang di Jakarta, yang di Mesir. Ya, jadi bukan ijazah bukan dikeluarkan oleh Mad Azhari Indonesia, tapi oleh Mad Azhari yang ada di pusat. Nah, itu kemudian pembinaan. Pembinaan artinya kita dengan buku 10 itu akan dibina oleh para asatid baik dari Mad Azhari maupun dari Al-Kafi. Ya. Kemudian 35 itu termasuk 12 juta. Jadi rincian kita sementara 12.500.000 untuk perincian yang tadi saya sampaikan.
Kemudian untuk persiapan berangkatnya itu kisaran antara 21 sampai 23 ya. Berarti kan total dari 12.500.000 dengan total 23 sekitar 34. Ya, itu bagi kita itulah genap 35. Nah, yang dua untuk pemberangkatan itu untuk apa aja? Untuk tiket, untuk visa, untuk penerjemahan, berkas-berkas yang seperti akte kesehatan, kemudian KK kita terjemahkan semuanya. Kemudian untuk asrama di sana, nanti kita nih asrama tergantung nanti kurs dolarnya. Kalau misalkan kursnya di 14.000, mungkin ini 23 itu sampai dengan 2 bulan. Jadi 2 bulan udah kita bayar dari panitia. Nah, kalau sekarang tahun ini kita kasih 21.700.000 untuk bayar 1 bulan. Nah, yang 2 jutanya itu anak-anak yang megang sendiri. Nanti biar mereka bayar di sana langsung. Nah, itu. Jadi 35 itu untuk pendaftaran Jemaat Azhari untuk biaya pemberangkatan. Ya. Kalau buku mukorol Azhar itu setahun kisaran 1,5 setahun gitu ya. Jadi kalau untuk kewajiban kampus itu hanya bayarnya kitab selama setahun dengan tasdik itu adalah rekomendasi untuk perpanjang iqomah visa di sana. Kisaran berapa? Itu untuk kitabnya 1,5 setahun. Untuk tasdiknya sekitar 500.000. Jadi 2 juta itu selama setahun untuk buku mata pelajaran sama untuk surat tanda bukti untuk perpanjangan visa. Kalau sekarang nanti berangkat itu anak-anak bisa dapat 3 bulan. Anda pelajar, kecuali turis bulan. Nanti udah perpanjang itu per 1. Baik, Ustaz. Jazakumullah khairan katsiran. Saya ingin menjelaskan tentang malah ke Sudan ya. Izin Ustaz? Ya, Ustaz. Tafadhol. Ya. Rincian untuk berangkat ke Sudan dan Pakistan itu lebih kurang biayanya. Kemarin itu kita anggarkan antara 23 sampai 25 gitu ya. Ya, kita targetkan demikian. Harga biaya ini sudah termasuk tiket, pengurusan visa, pemberkasan, pengiriman berkas Sudan atau Pakistan, ya. Kemudian biaya pendaftaran kuliah di sana. Nah, ini biaya yang kita bilang tadi antara 23-25. Ini juga terkait dengan kondisi perkembangan dolar, gitu ya. Kondisi perkembangan dolar. Kalau dolar kemarin sekitar 15, ya mungkin sekitar 23, padanya 25. Nah, ini juga tergantung dengan perkembangan kurs dolar dengan rupiah kita. Jadi itu yang biaya tersebut rinciannya. Sekali lagi pemberkasan, ya terjemah, pengiriman berkas, visa, pengurusan kuliah di sana, tiket pergi. Nah, ini sudah include dalam biaya jumlah 23 sampai 25. Kemudian di Sudan, karena saya juga alumni Sudan begitu ya. Alumni Sudan. Di Sudan ini biaya hidup relatif agak tinggi dibandingkan dengan Mesir, gitu ya. Dibandingkan dengan Mesir, dengan Pakistan, Yaman, apalagi Yaman, itu agak tinggi. Ya mungkin sekitar $150 per bulan itu insya Allah sudah cukup. Ya, berarti kalau kita kurs Indonesia ya sekitar
2.250.000 sekitar gitu. Yang jelas $150 itu cukup. Nanti di sana ya kalau belum dapat beasiswa juga di sana bisa diusahakan beasiswa. Namun kalau belum dapat beasiswa biasanya ngekos ya, kos di rumah kosan di sana, kita nyewa tempat ya berapa orang 50 itu. Kemudian juga biaya kuliahnya kalau kuliah di Sudan itu sekitar setahun lebih kurang $100 gitu ya. 100 atau $150 untuk S1-nya. Jadi kalau untuk S1 relatif, apalagi kalau sudah dapat beasiswa itu bisa gratis kuliahnya. Dan juga bisa tinggal di asrama pelajar sana. Ya, itu kalau sudah dapat beasiswa. Apa mungkin dapat beasiswa khususnya di Sudan? Bisa, sangat bisa, dengan catatan mahasiswanya harus berprestasi, ya, berprestasi. Nanti bisa diusahakan. Nah, ini adalah untuk Sudan, dan Sudan ini negaranya agak ada 2 musim saja ya. Untuk yang calon mahasiswa yang ke Sudan, Sudan itu ada 2 musim saja. Musim apa? Musim panas dan panas sekali. Ya, nggak ada musim dingin. Yang ada musim panas sekali. Kalau musim panas itu ya layaknya seperti Indonesia. Ya, cuacanya sekitar 23, 24, 25 gitu. Itu musim panas. Jadi nggak ada musim dingin. Kalau musim panasnya itu sampai 45 derajat. Khususnya di bulan ketika saya di sana sangat merasakan sekali bulan 10, 11, 21, 2 itu sangat panas sekali. Setelah itu normal ya, panas seperti Indonesia biasa. Sementara di Pakistan juga kalau untuk kehidupan cukup $100. Ya, cukup $100, kemudian biaya kuliahnya juga nggak mahal, lebih kurang ya, lebih kurang sama. Demikian Ustaz yang dapat saya sampaikan. Kalau masalah universitas yang ada di Sudan tadi ada 2 universitas besar, 3 universitas. Pertama adalah Universitas Darma Islamiyah yang saya kemarin ngambil S2 di sana, besar universitasnya. Kemudian ada Jamiah Universitas Islam Internasional Afrika, besar juga universitasnya, banyak anak Indonesia yang di sana. Kemudian yang ketiga ada Jamiah Quranul Karim. Ya, sama dengan Yaman, ada Jamiah Universitas Al-Quran Karim. Namanya Jamiah Quranul Karim, tapi jurusannya ada juga syariah, ada juga usuluddin, Diarosan Islamiyah. Nah, ini 3 universitas ini bisa yang biasa di mahasiswa Indonesia pada khususnya. Demikian Ustaz. Nah, Ustaz, jazakumullah khairan. Ada sedikit pertanyaan lagi tentang Ustadz, kapan pendaftaran tes gelombang ke Ma'had Azhari dan kapan pemberangkatannya? Kemudian, apakah pendaftaran langsung atau dari Al-Kahfi yang menir santri-santri Al-Kahfi kemudian didaftarkan ke Ma'had Azhari? Nah, kemudian ada pertanyaan lagi, untuk santri Al-Kahfi yang sudah mendaftar melalui Ma'had Azhari berapa? Belum ada ya Bapak Ibu ya. Karena baru tahun ini kita mengadakan kerjasama dengan Ma'had Azhari. Nah, untuk pertanyaan tadi silakan Ustadz Sami atau Ustadz Rahmat, waktu pendaftaran sama pemberangkatan. Silakan Ustadz Rahman. Baik.
Syukran Ustaz. Untuk tes pertama itu adalah di bulan Desember nanti, kisaran pertengahan Desember. Untuk berangkatnya itu kisaran September Oktober tahun depan ya, 2021. Pendaftarannya lebih mudah, itu langsung di koordinat kepada Al-Kafi aja. Ya, nanti Al-Kafi yang mengkoordinir, nanti baru Al-Kafi langsung ke kami. Kalau ada berita apa-apa nanti langsung Al-Kafi yang mengkoordinir. Itu Ustaz. Oh, baik. Baik, Ustaz. Aku sudah mengirimkan tugas ke Classroom. Wah, pintar sekali. Mohon untuk Bapak Ibu untuk mematikan mikrofonnya. Kemudian kalau untuk di Jordan universitasnya apa saja Ustadz? Biaya dan pendaftarannya bagaimana? Dan apakah dari santri Al-Kafi yang kuliah di sana ada di sana? Terima kasih. Kalau Jordan belum ada. Kalau Jordania untuk santri Al-Kafi belum ada. Kalau untuk lewat Mahat Azhari juga belum ada ya Ustadz Rahmat ya? Belum ada. Kita cuma linknya adalah Azhari, Mesir, Yaman, Sudan. Itu aja sementara yang udah kami kerjasama. Syukron. Untuk pertanyaan terakhir mungkin, Ustadz, bagaimana kondisi politik di Mesir? Apakah mempengaruhi kuliah dan keamanan di sana? Baik. Insya Allah kalau masalah politik di semua Timur Tengah banyak gejolak. Akan tetapi kalau untuk masalah Covid atau orang asing kayak kita Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam itu selalu aman karena kita di kotanya. Sedangkan di Mesir itu kan yang perang di Sinai, perbatasan antara Mesir dengan Gaza dengan Palestina. Kalau untuk saat ini insya Allah udah aman ya. Pada prinsipnya insya Allah kita di Mesir udah aman sekarang. Itu Ustaz. Jazakumullah khairan katsiran. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Untuk di Mesir, di Malaysia bagaimana? Sepertinya Malaysia juga sama dengan Yordan. Mahat Azhari belum menyediakan ke sana. Kalau tidak, insya Allah pertanyaan kita akan tampung di grup WA Wali Santri. Oh, ada satu lagi, Ustaz. Terakhir. Universitas mana yang membuka program ekonomi Islam, Ustaz, di Mesir atau di Yaman? Ustaz. Ya. Silakan Ustaz Rahman. Kalau untuk S1 kemungkinan belum ada Ustaz. Tapi S2 ada. Ya, mungkin saya yang jawab ya. Padahal silakan Ustaz tambahan. Ustaz Agus. Tafadhol. Ya, kalau untuk bidang ekonomi khusus di Mesir, untuk S1-nya itu umum gitu ya. Umum kita belajar semuanya. Tapi kaidah-kaidah umum khusus ekonomi Islam. Nanti ketika S2 baru takhusus di kuliah syariah itu ada usul fiqh, ada fikih muqarrar, ada ekonomi Islam, ya. Jadi kalau di Azhar itu baru ada ekonomi Islam itu di S2. Kalau di Sudan misalnya, di Sudan juga itu baru ada S2. Di S2-nya, S1-nya umum. Artinya semua perangkat-perangkat ekonomi itu dipelajari. Ya, dipelajari misalnya di muamalat itu dipelajari di S1, dipelajari, tapi takhusus atau konsentrasinya itu ada di S2. Kalau di Yordan juga demikian, kalau di Yaman
itu kalau Fakultas Ekonomi yang sudah kita kerjasama itu untuk S1 juga belum ada. Tapi kuliah syariah, namanya syariah itu adalah antara lain membahas tentang muamalat syariah atau fikih muamalat ekonomi Islam. Tapi takhasusnya nanti di S2-nya juga. Berbeda di Indonesia. Kalau di Indonesia kan ke S1 ada kuliah ekonomi begitu ya, jurusan ekonomi. Kalau di Timur Tengah di S2 baru ada. Sementara kalau di S1 rata-rata membicarakan atau mempelajari konsep-konsep umum berbagai permasalahan. Baik itu di masalah ibadah, kinayat, ya, munakahat, kemudian muamalat, ya, ekonomi itu dipelajari di S1. Sementara takhusus atau konsentrasinya nanti di S2-nya. Demikian Ustaz. Nah, Ustaz. Jazakumullah khairan. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita sudah. Oh, ada soal terakhir tapi gimana nih? Ustadz, bagaimana dengan di Saudi? Apakah sudah ada alumni Al-Kahfi yang sudah masuk di sana seperti UIM? Dan terima kasih. Untuk Universitas Islam Madinah, alhamdulillah angkatan pertama MA Al-Kahfi sudah keterima di sana. Satu anak keterima di sana. Nah, insya Allah bagaimana tingkat kesulitan tes di Mesir? Ini insya Allah sudah dijawab ya Ustadz ya tadi ya. Insya Allah sudah. Anak-anak sudah dibekali di Mahat Azhari dan kemudian mengikuti tes. Tafadhol Ustadz. Ya, masalah di Mesir, kondisi di Mesir. Kondisi di Mesir itu, kalau masalah politik nasionalnya, itu memang biasa begitu ya. Kalau politik nasional, tapi untuk kaitannya dengan pelajar mahasiswa asing, selama tidak ikut campur politik dalam negeri Mesir, kita insya Allah aman. Ya, saya alhamdulillah lebih kurang 10 tahun Mesir. Selama kita tidak ikut campur kebijakan politik di Mesir, dalam negeri Mesir, insya Allah kita aman. Sampai sekarang juga termasuk sekarang itu aman begitu ya. Tinggal lagi kita jangan ngomong masalah kebijakan pemerintah dalam negeri. Nah, ini kalau kita ikut, nah ini nanti akan otomatis ya. Mereka tidak segan-segan menangkap kita, menangkap mahasiswa tersebut. Nah, ini adalah kondisi untuk di Mesir. Ya. Insya Allah kalau untuk pelajar mahasiswa ya di Mesir, kalau selama yang ada dalam Sabasang itu adalah aman. Demikian Ustaz, syukran. Nah Ustadz, ini ada pertanyaan terakhir ini penting. Ustadz, kalau ikut Mahat Azhar, apakah langsung diterima di Mesir Al-Azhar? Nah, kalau nggak lulus ujian, berarti hilang dong 12 jutanya Ustadz. Nah, tahu Ustadz, mohon maaf. Baik. Pak Ustaz Rahman. Baik, langsung saja. Kita diterimanya nanti itu ke Mesir di kampus Al-Azhar itu nanti ketika ada rekomendasi dari kita di sini Mad Azhari. Seandainya nanti lubang pertama nggak lulus, nanti kita kasih kesempatan lubang kedua, ya di Mad Azhari di Indonesia-nya. Kalau yang lubang keduanya lulus, insya Allah di Al-Azhar langsung diterima di kampus. Alhamdulillah selama ini semuanya diterima, nggak ada yang nggak diterima. Baik, syukur Ustaz. Nah, Ustaz, alhamdulillah, insya Allah kami kira cukup sekian. Insya Allah pertanyaan-pertanyaan yang akan datang nanti bisa ditampung dan insya Allah kita akan berkomunikasi lebih lanjut di grup WA Wali Santri. Nah, kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan, kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada Ustadz Sami, kepada Ustadz Rahmat atas
waktunya yang telah memberikan sosialisasi tentang program Ma'had Azharinya kepada kami Al-Kahfi dan santri-santri, wali santri. Dan kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Bapak Ibu semua yang wali santri yang telah mengikuti sosialisasi lanjut kuliah pada siang hari ini. Semoga pertemuan ini Allah memberikan keberkahan dan memberikan jalan. Mudah-mudahan anak-anak santri-santri dimudahkan untuk melanjutkan belajar aja, melanjutkan kuliahnya, khususnya yang mereka mempunyai cita-cita untuk melanjutkan kuliahnya di Timur Tengah dan diterima insyaallah ta'ala. Kita tutup acara sosialisasi pada siang hari ini dengan doa alhamdulillah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari kami cukup sekian. Jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.